Beni punya 7, Udin 7, Lani juga 7. Maka 3 kali atau kan biasanya 3 lobang, 3 kotak, 3 waktu. Sekarang 3 orang ya, Beni, Udin, dan Lani. 3 masing-masing punya 7. Nah, itu namanya perkalian. Sama dengan 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ayah, bunda, sehat juga dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan pelajaran hari ini di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan isi teks memetik jambu di rumah Udin. Kedua, membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mengidentifikasi gerak bagian kepala dan tangan dengan benar. Atau menyebutkan, bisa ya, mengidentifikasi itu menyebutkan. Melakukan gerak bagian kepala dan tangan dengan hitungan. Melakukan gerakan lain yang berbeda dengan yang ada pada gambar. Nah, menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar dan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Mari kita lihat materinya. Literasi. Nah, berarti kalau literasi artinya bacaan. Nah, ini ada Udin dan kawan-kawan sedang memetik jambu. Judulnya memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Nah, ini kenapa ada warna merah? Jika jawabannya bermain di rumahnya, berarti pertanyaannya apa tuh? Di mana Beni dan kawan-kawan memetik buah jambu? Nah, bisa seperti itu ya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Nah, lebih tepatnya lagi, mereka memetik jambu di depan rumah Udin. Buahnya sangat banyak. Nah, ini bisa juga kalau pertanyaannya bagaimana keadaan buah jambu si Udin? Jawabannya, buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Siapa yang memanjat pohon jambu? Iya, Udin ya. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Kalau kalimat tanyanya, alat apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Jawabannya, iya, jawabannya adalah galah. Atau dibalik, siapa yang memetik jambu menggunakan galah? Jawabannya, Beni. Nah, ini adalah galah ya. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Siapa yang memetik jambu dengan tangan? Jawabannya Lani. Nah, ini gambar Lani sedang memetik buah. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Nah, ini Edo. Ciri khasnya rambutnya keriting ya. Siti memakai jilbab. Semuanya ada dalam gambar. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, itulah bacaan memetik jambu di rumah Udin. Selanjutnya, ini adalah gambar Beni sedang memetik jambu di rumah Udin. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Sesuai judul ya. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Kalian sebutkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, Udinnya nggak usah disebut. Udinnya nggak usah disebut ya. Oke, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Tadi sudah Bapak ajarkan. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi dalam narasi sudah dijelaskan. Udin bagaimana caranya, kemudian si Beni bagaimana caranya, dan terakhir si Lani.
Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Nah ini tadi ada juga di narasi ya. Jelas ya? Mudah sekali ini. Kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Berlatih apakah? Nah ini gambar Lani sedang memetik buah jambu. Dari cara memetik buah jambu dengan mengulurkan tangan bisa dibuat sebuah tarian. Yang pertama gerakan kepala. Nah, yang kedua gerakan tangan. Apa sajakah gerakan kepala? Pertama menoleh ke kanan. Kedua menoleh ke kiri. Terus menghadap ke atas. Dan terakhir menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu biasa disebut juga mendongak ya. Menghadap ke bawah menunduk gitu. Lalu gerakan tangan bagaimana? Kedua tangan ke atas. Yang kedua, kedua tangan ke bawah. Yang ketiga, kedua tangan ke kanan. Kanannya Beni ya, bukan kanan kita nih, kanannya Beni. Terus yang terakhir, kedua tangan ke kiri. Nah, ini adalah channel YouTube tentang gerak dasar tari. Mari kita dengarkan, perhatikan ya, nanti ini akan menjadi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Masih semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang SPDP, tentang gerak tari sederhana. Nah, pelajaran ini ada pada tema 2, subtema 2. Kalian harus memperhatikan dengan cermat karena ini gerakan tari. Jadi yang paling penting yaitu gerakannya. Pertama, yaitu tentang gerak kepala. Nah, perhatikan gambarnya. Yang pertama yaitu menoleh ke kanan. Yang kedua menoleh ke kiri. Yang ketiga menghadap atas. Dan yang keempat menghadap ke bawah. Nah, anak-anak agar lebih jelas perhatikan gerakan berikut ya. Perhatikan nih. Nah, berikut merupakan gerakan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya hitungannya ya. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu ada gerak tangan. Nah, anak-anak kalian perhatikan itu yang paling penting yaitu gerakan tangannya. Yang pertama yaitu kedua tangan ke atas. Yang kedua, kedua tangan ke bawah. Yang ketiga, kedua tangan ke arah kanan. Dan yang terakhir, kedua tangan ke arah kiri. Berikut merupakan gerakan tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, itulah gerak dasar tari, gerakan kepala, dan gerakan tangan. Kita lanjutkan dengan perkalian. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Beni punya 7. Udin 7. Lani juga 7. Maka 3 kali atau kan biasanya 3 lubang, 3 kotak, 3 waktu. Sekarang 3 orang ya, Beni, Udin, dan Lani. 3 masing-masing punya 7. Nah, itu namanya perkalian. Sama dengan 21. Selanjutnya, tulis perkalian berikut dari bentuk penjumlahan berulang. Kemudian, tentukan hasilnya. Maksudnya, yang menjadi tugas kalian adalah ini. Kalau 4 itu berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali. Ditulis di sini 6 kali. 6 kali berapa tiap tempat ini? 4 ya, betul ya, 4. Sehingga 6 kali 4 sama dengan
24. Begitu caranya. Tulisannya jelek banget ya. Jadi kalian tinggal melanjutkan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 4 soal lagi ya. Mudah. Tinggal kalian mengikuti cara yang sudah Bapak sampaikan barusan. Kita lanjutkan dengan, nah ini soal perkalian. Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Kalian tinggal menentukan 2 ini taruh di mana, di sini atau di sini. 9 taruh di mana? Bapak kasih contoh ya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kotak lagi nih. Sudah pasti ya. Kalau wadah itu ditulis di awal, yaitu 2. Berapa masing-masing kotak? 9, maka 9 taruh di sini. 9. Hasilnya 2 kali 9 sama dengan 18. Aduh, cakep banget tulisannya. Baik, ini nomor 1. Kalian tinggal melanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman semuanya, demikian pelajaran hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!